Pada bagian sebelumnya, Anda sudah mempraktikkan bagaimana membuat tabel induk, yaitu TB jabatan dan TB unit kerja, atau tabel jabatan dan tabel unit kerja, dengan cara mengimport data yang bersumber dari Microsoft Excel. Pada bagian ini akan dipraktikkan bagaimana membuat tabel karyawan sebagai tabel anak dari tabel induk jabatan dan unit kerja. Kenapa tabel karyawan ini disebut tabel anak? Karena di dalam tabel karyawan ini ada kode jabatan yang akan mereferen ke tabel jabatan, dan ada kode unit kerja yang akan mereferen ke tabel unit kerja. Dengan demikian nantinya di dalam tabel karyawan tidak diperlukan kolom atau field nama jabatan dan field unit kerja. Cukup diberikan kolom atau field kode jabatan dan kode unit kerja saja. Mari kita praktikkan pembuatan tabel karyawan ini. Klik External Data, pilih New Data Source, klik From File, klik Excel. Cari file sumber yang akan diimport datanya. Apabila sudah ketemu, klik kemudian Open. Klik OK. Pilih Set Data Sumber ini, kemudian Next. Beri tanda First Row Contain Column Heading. Next. Pada dialog ini kita tentukan kolom atau field yang mau diimport. Beri tanda di bagian ini field yang tidak akan diimport. Field nomor tidak diimport. Field unit kerja tidak diimport. Field jabatan tidak diimport. Dan field-field lain yang terkait dengan angka gaji ini semua tidak diimport. Selanjutnya klik Next. Di sini Microsoft Access sudah memberikan satu field atau kolom ID disertai primary key. Kita lanjutkan Next. Kemudian kita berikan nama tabelnya ini TB karyawan. Klik Finish dan Close. Sekarang kita sudah bisa membuat tabel karyawan seperti ini. Selanjutnya kita desain struktur tabel karyawan ini agar sesuai dengan kebutuhan dalam pemrosesan data. Klik tabel karyawan ini, kemudian Design View. Untuk ID kita berikan huruf kecil, kemudian nomor pokok karyawan. Ini field size-nya kita bikin 12 sesuai dengan lebar karakter dari data sumbernya. Captionnya NVK, kemudian field nama, field size-nya 50 karakter, captionnya nama karyawan, kemudian gelar, field size-nya kita bikin 20, captionnya gelar, tanggal lahir, captionnya tanggal lahir, tempat lahir kita bikin field size-nya 30, captionnya tempat lahir. Kemudian untuk jenjang pendidikan ini field size-nya kita berikan 5 karakter, captionnya pendidikan. Field pendidikan ini sebaiknya menggunakan property lookup agar nantinya dalam pemrosesan data dapat dilakukan pemilihan datanya melalui combo box. Klik tab lookup, kemudian di bagian ini pilih combo box. Di bagian row source type pilih value list, dan di row source ketikkan data yang akan dipilih nantinya. Tiap data dipisahkan dengan titik koma seperti ini.
Jangan lupa menyimpan ulang walaupun di tengah proses pekerjaan untuk mengantisipasi seperti listrik mati, hang, crash data, dan lain sebagainya yang tidak diinginkan. Kita lihat sementara hasil perbaikan fieldnya dalam tabel karyawan ini. Perhatikan di bagian pendidikan, tadi kita sudah menggunakan property lookup. Coba lihat di sini apakah berjalan atau tidak. Dan ternyata sudah berjalan dengan bagus. Kita lanjutkan kembali perbaikan struktur data tabel karyawan ini. Klik kembali tab general, kemudian untuk field alamat kita berikan size-nya 100, kemudian captionnya alamat. Field telepon kita bikin size-nya 30, captionnya telepon. Field tanggal masuk, captionnya tanggal masuk. Kita simpan ulang lagi. Untuk kode unit kerja, ini akan mereferen kepada tabel unit kerja. Perhatikan dulu bagaimana field unit kerja yang ada di tabel karyawan ketika di preview. Seperti ini tampilannya. Jadi ketika data unit kerja ini diklik di setiap rekodnya, tidak terjadi apa-apa. Padahal seharusnya ketika diklik, kode ini harus memperlihatkan combo box yang menampilkan data, kode, dan nama unit kerja. Kita kembali benahi struktur fieldnya. Untuk unit kerja, formatnya kita ganti dengan tanda @ dan field size-nya 3 karakter, kemudian captionnya kode unit kerja. Sekarang klik tab lookup, kemudian di bagian ini pilih combo box, dan untuk row source type sudah cocok ini tabel query. Untuk row source klik bagian titik-titik ini karena kita akan menggunakan fasilitas query. Ini merupakan bagian navigation pane yang digunakan untuk mendesain query atau hubungan antar tabel dalam database. Nah, di sini ada tab untuk pengisian query-nya. Isi bagian ini dengan tabel unit kerja. Dari bagian ini kita klik, tahan, kemudian tarik ke ruang ini. Nah, seperti ini. Setelah itu di bagian bawah ini masukkan field kode, kemudian di sebelahnya masukkan unit kerja. Simpan query ini, misalkan dengan nama query unit kerja. Kita oke-kan, kemudian klik close di sini dan klik yes. Nah, di sini sudah ada query unit kerja yang sudah dibuat barusan. Simpan ulang database-nya, kita yes-kan. Kemudian kita lihat bagaimana tampilan tabel karyawan ini. Kita lihat di kode unit seperti apa. Nah, sudah tampil seperti ini. Kenapa tampilannya hanya satu kolom? Kita perbaiki kembali struktur datanya. Nah, pada unit kerja ini kita lihat di lookup-nya. Ternyata jumlah kolom atau kolom code-nya masih 1. Maka ini harus kita ganti dengan angka 2 supaya ketika tampil di preview tabel karyawan, kode unit kerja ini akan tampil dengan 2 kolom ketika diklik objek kombonya. Periksa kembali bagaimana tampilan tabel karyawan ini sekarang. Kita yes-kan dulu, ini harus di save. Nah, kita lihat di kode unit kerja ini
apakah sudah 2 kolom atau belum. Kita klik supaya objek combo-nya muncul. Perhatikan pada objek combo ini ternyata masih 1 kolom. Untuk itu kita harus memperbaiki struktur datanya kembali. Klik kanan di sini, kemudian design view. Kita ganti nilai list width dari auto menjadi 5 cm. Apa yang terjadi? Kita lihat pada tabel karyawan ini. Kita yeskan. Dan ternyata pada objek combo ini sudah tampil 2 kolom. Hanya kolomnya tidak sesuai. Kolom yang pertama kita persempit sehingga kolom yang kedua agak melebar. Edit kembali struktur datanya. Masih di unit kerja. Kemudian di kolom width-nya kita berikan 1 cm. Ini kolom width ini maksudnya adalah kolom bagian pertama kita berikan lebarnya 1 cm. Jadi lebar untuk kolom kedua berarti 4 cm, yaitu 5 cm dari keseluruhan lebar kolom dikurangi dengan lebar kolom pertama. Kita lihat kembali tampilan tabel karyawannya. Kita yeskan lagi. Nah, sekarang sudah serasi kelihatannya tampilan dari objek combo ini. Selanjutnya kita desain kembali struktur tabel karyawan ini. Klik tab general. Untuk kode jabatan, pengerjaannya tidak jauh berbeda dengan penanganan kode untuk unit kerja. Perhatikan berapa lebar kode jabatan yang harus diberikan. Kita periksa dulu tabel jabatan ini. Ternyata 4 karakter. Maka di sini kita isi field size-nya 4 karakter. Dan caption-nya kita buat kode jabatan. Karena kode jabatan ini mereferen kepada tabel jabatan, maka kita klik tab lookup, kemudian di bagian display control pilih combo box, row source type-nya table query. Di bagian row source ini klik titik-titik ini sehingga muncul navigation pane. Tarik tabel jabatan ke sini dengan cara klik tabel jabatan, tahan, dan gerakan ke bagian ini. Isi field ini dengan kode jabatan dan di sebelahnya isi dengan jabatan. Kemudian save query ini, simpan dengan nama query jabatan atau saya singkat dengan QU jabatan. Kemudian klik OK. Selanjutnya close untuk menutup navigation pane. Klik yes. Nah, sekarang kita sudah memiliki 2 buah query. Yang pertama yaitu query unit kerja dan query jabatan. Di sini diberikan nama QU unit garis bawah kerja dan QU jabatan. Masih di struktur tabel karyawan, kolom code-nya kita berikan angka 2, kemudian list width-nya kita berikan angka 5, dan kolom width-nya kita berikan angka 1. Kita lihat kembali tampilan dari tabel karyawan ini. Kita yeskan. Bagaimana tampilan dari kolom kode jabatan, apakah objek combo-nya sudah bagus atau belum? Dan ternyata sudah bagus. Jangan lupa untuk menyimpan akhir hasil pekerjaan. Dan untuk bagian selanjutnya kita akan membuat tabel gaji dengan mengimport data dari Microsoft Excel.